Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun. Eh, ini tutorial perdana antara kesamaan dari Rhino dan Jolcat. Jadi kita akan bahas satu persatu persamaan tools dan letak tools antara Jolcat dan Rhino supaya teman-teman nanti juga bisa langsung praktekin, walaupun masih baru, praktekin bikin objek di Rhino. Kalau kita pertama kali buka Jolcat itu langsung tampilannya kayak gini, sangat minimalis. Ada aksis, ada grid, ada warna. Di Rhino sendiri saya pakai Rhino 6. Tampilannya bakalan sedikit berbeda dengan teman-teman karena ini udah banyak plugin diinstal nih. Ada yang kepake, ada juga yang enggak. Kalau ini Rhino Gold, ini Grasshopper bawaan di plugin Rhino. Ini Keyshot, ini V-Ray buat render. Ini juga kelengkapan lain sama ini. Di bawah ada timeline animasi dari Bongo, itu juga plugin dari Rhino. Terus ini tema, warnanya agak gelap. Terus kalau teman-teman buka pertama kali pasti yang ada, kalau belum ada Rhino Gold ya, kalau belum ada Rhino Gold ini paling cuma ini aja nih, deretan ini sebagian ada di sini gitu. Kalau tiap bagian ini kan dilengkapin dengan logo-logo gitu. Jadi kalau kita nggak inget namanya tapi paling nggak inget logonya. Tapi kalau di sini, daerah-daerah sini kita harus ngerti semua nih, dari semua pilihan-pilihan ini fungsinya apa. Tapi kalau di bagian bawah ini nih, selama ini saya gunain Rhino ini nggak maksudnya nggak ada yang kurang di sini. Malah malah banyak beberapa juga yang nggak dipakai karena kemampuannya juga masih kemampuan ecek-ecek. Terus paling pas buka Rhino ini, terus ini tool standar. Terus ini nggak ada. Ini kalau ada Rhino Gold ini ada, tapi kalau nggak ada Rhino Gold ininya nggak ada. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini sebagian aja ada. Bawah Bongo nggak ada. Snap ini ada, sama ini pengaturan memang bawaan default. Terus sama 4 lembar layar, 3 lembar ini 2 dimensi, 1 lembar 3 dimensi. Dia terpisah interface-nya. Kalau untuk gedein, kalau kita kan langsung ini tampak depan ya, tampak depan, dan ininya normal wireframe. Kalau di Rhino 4 tampak, atas depan samping kanan sama tampak perspektif 3D. Kita samain aja di tampak depan dengan ngeklik 2 kali. Nah kalau objek 2D ini kembali, ini kita klik 2 kali juga. Kalau objek 2D itu kan hanya punya X dan Y. Punya tinggi, punya lebar. Kalau di 3D dia ada 3 dia. X, Y, nih X yang merah, Y yang hijau, Z tuh yang biru nih. Z yang biru. Itu kok bisa nongol? Antar aja deh, biar nggak panjang melebar kemana-mana pembahasannya. Ada settingan nih.
Kita kembaliin dulu. Nah, kita kembali ke tampak depan. Tampak depan ini tadi saya bilang kalau misal 2 dimensi itu kan hanya punya X dan Y, hanya punya tinggi dan lebar gitu. Panjang dan lebar ya. Tapi di sini ada sedikit perbedaan nih. Z. Kalau ini Z harusnya ini biru gitu. Kalau ini Z ini harusnya biru. Tapi karena ini bidang 2 dimensi, ini hanya punya X dan Y. Y itu memang hijau. Harusnya paling enggak di sini Y ini gitu. Tapi sebenarnya ini ada bener juga kalau ini Z. Kalau ini Z ini harusnya biru. Contoh ya. Contoh kita gambar. Nah ini. Ini tampak depan kan. Tampak depan. Kalau kita lihat di perspektif. Nah sama-sama tampak depan kayak gini nih. Ini kan harusnya Z nih. X dan Z. Nah ini harusnya X dan Z. Ini benar Z. Ini harusnya biru gitu. Tapi kalau mau pakai kaidah 2D yang hanya ada X dan Y, ini harusnya Y ya, tapi udahlah ya mungkin saya yang salah, bisa jadi gitu. Atau mungkin ini koordinat ini hanya dipakai sebenarnya untuk ini nongol. Tapi udahlah, nggak jadi panjang lebar ke situ-situ ya. Ini hanya informasi sedikit aja. Kita kembali ke tampak depan. Warna sama, kurang lebih sama, abu-abu. Warna sama, kurang lebih abu-abu. Ada aksisnya, dia hanya aksis plus, aksis minnya ini dia nggak buat. Nggak tahu ada pengaturan apa enggak, tapi saya rasa begini aja juga cukup. Di ini warna abu-abu juga. Minor grade-nya ini 10. Dia nggak ada minor grade sih, dia hanya punya satu ini aja, hanya punya grade aja gitu. Kalau Rhino dia ada minor grade, ada mayor grade. Kalau minor grade ini 1 mili. Ini per kotak kecil ini 1 mili. Nah per kotak besarnya ini berarti 5 mili, 10 mili. Nah, kalau di GeoCAD walaupun juga ada pengaturannya, ini secara default ini 10 mili. Kita berbicara default dulu ya, jangan berbicara setting gitu. Kayak warna ini bisa disetting di GeoCAD itu kan. Kalau di Rhino juga bisa gitu, tinggal buka tanda panah kecil di sini, display option. Kalau misalnya gue nggak nyaman dengan warna ini background tuh ada solid color. Nah, ada solid color, pilih aja itu, nanti warnanya berubah. Tapi berubah dia per ini ya, per layar ya, per lembar ya. Misalnya dirubah di sini nggak berubah. Misalnya berubah di sini ya, di sini nggak berubah. Pokoknya per layer ya. Di sini mau kasih warna hijau, di sini mau kasih warna kuning, atau mau kasih warna dia per lembar gitu. Terus minor grade udah, mayor grade-nya udah, warna udah, aksis udah tadi saya jelasin sedikit dari Rhino-nya. Terus grid juga udah, ini per 5 per 10, ini 5, ini 1 mili, ini 5, ini 10. Nah, ini juga bisa diatur nih, misalnya mau gue nggak nyaman nih dengan kebanyakan kotak-kotak ini nih,
gue pengennya kayak Jolcat gitu. Oh ya udah, berarti di sini aturnya di sini, di display option, terus geser ke atas, grid. Nah ini minor gridnya 1 mili yang kotak kecil-kecil, ini mayor gridnya itu 5, ini per 5. Nanti kalau mau diganti ya udah ini di apa namanya, ini di nolin, terus ini dikasih nilai ini di nolin, yang ini berubah nggak kalau di nolin 0, ini 10. Minor grid spacing 0 mm. Oh harus dipakai dia sepertinya. Kalau 5, kalau 10 minor gridnya tetap dia, gak bisa dihilangin, ada batasannya berarti. Nah paling yang bisa dirubah ini aja nih, yang tadinya 5 kita rubah jadi 10 gitu. Ini berarti ada 10 mili nih. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 mili gitu. Tapi saya nggak pakai karena nggak mengganggu juga gitu. Tampilannya menurut saya nggak mengganggu, malah di Rhino Gold mengganggu. Kalau tampilannya dia selain minor grid, pas di zoom gini ada lagi kecil-kecil. Terus kita belajar navigasi ya. Kita belajar navigasi. Kalau di Jolcat itu kan navigasinya saat ada objek, kalau tab klik kiri tahan gitu kan. Tab klik kiri tahannya orbit nih, orbit view sebutannya. Orbit view. Terus kalau misalnya tambah kontrol, tab tambah kontrol klik kiri tahan itu pan view. Ini orbit view. Terus ini pan view nih. Terus ada juga tab klik kanan tahan maju mundur, ini jadinya zoom. Tab terus di apa namanya, tab kontrol klik kanan tahan, ini tab kontrol klik kanan tahan atas bawah nih, scroll jadinya nih, muter. Jadi ada lagi menunya ada di sini nih. Ya pengguna Jolcat ini saya nggak fokus di Jolcat ya, jadi nggak jelasin, nggak perlu juga jelasin lagi. Nah kalau di Rhino itu, kalau kita ada objek di sini, misal ada objek di situ, di sini, sorry, dia di 3 lembar 2D ini, di 3 lembar 2D ini hanya berlaku klik kanan tahan gitu. Pen view, kalau orbit view nggak ada. Di orbit view adanya di sini aja nih. Paling ini kontrol klik kanan tahan maju mundur, tapi ini pun bisa hanya udah scroll aja, sama kayak di Jolcat. Zoom ini pun sama, dia tinggal pindah mouse aja, dia udah berubah layar, pindah mouse berubah layar. Nah hanya pen view aja, klik kanan tahan ya, klik kanan tahan drag. Nah untuk yang di sini perspektif tampilan 3D-nya klik kanan juga tuh, klik kanan juga tahan. Kalau pakai shift, nah ini yang di Jolcat nih, shift ini klik kanan aja, ini pakai shift, ini scroll, ini kontrol
klik kanan tahan maju mundur tuh ya. Jadi itu untuk navigasi. Nanti ya idealnya sambil nyobain gitu, teman-teman sambil nyobain. Ini klik kanan, ini klik kanan, ini klik kanan tambah shift. Jadi kita rangkum ya. Apalagi seleksi di Jailcat kan juga ada yang namanya, ada tambahan sebentar. Kalau di Jailcat itu nggak klik middle mouse click, nggak ada. Klik tengah tuh nggak ada. Tapi kalau di Jailcat di Rhino tuh ada klik tengah. Klik tengah ini pop up menu yang isinya kita bisa ganti-ganti. Misal lagi ngerjain ini nih, kesana cari-cari gitu kan, lupa namanya, letaknya di mana, di apalagi gambarnya yang mana gitu, lupa. Nah ini saat kita gini, pas kalau kita ngerjain kan kita bakalan tahu terus mana aja yang sering kita gunain. Nah yang sering kita gunain itu taruh di sini, jadi nggak nyari-nyari kemana-mana gitu. Taruh di klik tengah. Caranya klik tengahnya, terus klik tengah, klik di sini, di atas ini tuh. Nah dari sini tertinggal mana nih toolsnya yang perlu dipakein, sini pakein. Jadi saat ngerjain objek nggak perlu jauh-jauh lagi ke mana ngambilnya, tinggal di klik tengah aja kita perlu apa gitu di sini. Hilang ini tinggal klik di luar area, klik kiri. Terus apa lagi? Seleksi ya. Seleksi kalau di Jailcat itu kan klik kiri ya. Klik kiri ya, klik kiri. Kadang disentuh gini, kadang dicoel gini. Mau ngambil dari kiri kayak mau ngambil dari kanan atau mau ngambil dari kiri, itu sama aja, seleksinya cuma satu. Tapi kalau di Rhino ini punya perbedaan nih untuk seleksi. Kita lihat ini objek. Kalau kita ngambil dari sudut kanan dia ngedrag nih ceritanya. Ngedrag kan garisnya kelihatan tuh putus-putus ya. Kita coel sedikit aja mau dia kepilih, atau hal yang sama kayak gini. Cuman ini agak bahaya nih kalau ngeklik gini nih. Menurut saya agak bahaya. Kenapa? Kadang-kadang begitu ngeklik mouse masih ketahan terus kita geser mouse, nah jatuhnya move dia gitu. Ini apa nih ya, ntar aja lah, belum sampai situ. Jadi kalau seleksi objek saya lebih aman gini, ambil gini. Soalnya sering banget begini mouse masih lupa, ketahan sedikit nggak sengaja itu jadi geser. Ya tinggal Ctrl Z emang, cuman lebih banyak celakanya. Nah ini klik ngambil dari sudut kanan dia putus-putus, dicoel aja dapet. Tapi kalau dari ngambil kiri dia garisnya full tuh, dia dicoel nggak mau, dia maunya full dia. Kalau dari kiri saat garis jendela dragnya ini full, dia maunya full. Tapi kalau dari kiri, arah kiri, mau dari arah kanan ini mau ke kiri tuh dia dicoel aja dapat gitu ya. Itu untuk seleksi. Nah ini seleksi juga bisa dirubah warnanya. Kan kuning nih, nggak suka gue seleksi warna kuning, gue biasa di Jailcat warna putih. Nah, mungkin bisa ada pengaturan juga di sini. Nanti pengaturannya apa namanya, di bagian objek kalau nggak salah ada dia di bagian, sebentar saya cariin nantilah ya.
Nanti supaya nggak jadi lama lagi untuk milih seleksi objek, ada dia pemilihan warna. Coba di atas ada nggak, kita lihat dulu. Nanti dicariin untuk apa namanya. Tapi kalau ini nggak masalah ya udah gitu ya. Kuning juga udah bawaan, maksudnya kuning udah cakep kok, jelas kayak objeknya jadi kayak nyala gitu. Seleksi di Jolcat itu kan juga ada dua yang kayak gini nih, kotak nih. Ada juga yang kayak milih lasso gini. Kalau di Photoshop, kalau teman-teman main Photoshop mesti ngerti lasso. Ini kan kayak gini nih, kurang lebihnya kayak gitu. Di Jolcat ada itu Control Shift kan. Kalau di Rhino itu selain seleksi kayak gini, dia ada tab khusus seleksi nih. Nih select. Wah, macam-macam di sini. Kita mau ngambil poin, mau ngambil apa. Misalnya mau pilih berdasarkan layer, mau berdasarkan warna, terus berdasarkan apa namanya, macam-macam lah kategori di sini gitu. Kalau di ini nggak sejelasin satu-satu nih, karena juga pertama nggak semuanya dipakai, keduanya juga durasi. Tapi kalau untuk nyamain antara Jolcat ke Jolcat itu nyamain ini gini. Ini yang sama drag yang kotak tadi, terus yang Control Shift tadi. Kalau di Rhino tuh kalau nggak salah ini ya, select by brushing. Terus ini kan lingkarannya gede nih. Ini brush widthnya kita kecilin aja, misalnya jadi 10, enter. Nah tuh jadi kecil. Kalau udah klik kanan, jadi kita pilih kayak gitu. Kalau udah klik kanan. Satu itu, kedua kalau nggak salah ini deh. Kalau nggak salah ini. Ini tuh juga sama nih, klik kanan. Tapi karena ini dia nggak bisa dicolek nih, harus dikurung tuh ya. Itu untuk seleksi, tapi jarang dipakai juga dalam keadaan tertentu aja. Kalau barang yang ini udah bertumpuk macam-macam, makanya kalau misalnya kita bikin di Rhino itu wajib deh pakai layer nih. Kita bikin layer berapa, ini untuk batangnya, ini untuk badannya, ini untuk batunya, ini untuk komponen dan lain sebagainya. Jadi kalau kita susah milih itu satu di zoom gini, kayak di Jolcat terlalu banyak objek jadi milihnya susah. Nah ini pakai layer, pakai warna garis, itu gampang banget untuk masalah seleksi. Terus snap. Kalau di Jolcat nih di sini nih ada nih, langsung ketekan ya, find snap. Kalau di Rhino snapnya tuh ini nih, ini disable. Nah ini banyak banget, sama kayak AutoCAD. Pokoknya kalau garis powerful lah di Rhino nih ketimbang di Jolcat. Kalau masalah garis lengkap banget gitu, malah saking lengkapnya banyak yang nggak kepake juga gitu. Tapi kalau kita mau pakai itu jadi lebih gampang. Cuma karena kita terbiasa di Jolcat ngakalin gitu, akhirnya biasanya awal-awal tuh mesti kita kayak banyak ngakalin gitu. Oh ini ngakalin garisnya gini-gini, padahal di Rhino tuh udah disediain gitu, udah disediain fitur-fiturnya. Kayak misalnya nih, contoh ini kan runcing. Kalau di Jolcat kan bisa klik 3 kali ya. Kalau 2 kali kan agak melengkung gini nih,
agak fillet. Nah kita di Rhino itu fiturnya dia terpisah. Kalau di Gelaket kan hanya klik 2 kali. ah, Hanya klik 2 kali kan dia melengkung. Kok- Kalau kalau klik 3 kali kan dia baru runcing nih. Nah untuk dari runcing ke sini, kalau di Rhino tuh dia ada tools sendiri yang nyediain gitu. Bisa dari awal kayak misalnya ini. Nah tuh bisa juga pakai menu fillet. Tuh sini lagi. Nah jadi kayak gitu kurang lebihnya. Dia ada menu-menu sendiri, mau ke sini dia sediain, mau ke situ dia sediain. Kalau di Jailbreak hmm, ngakalin gitu, lebih kepada ngakalin. Terus ini agak ngacak sih, tapi saya rasa nggak ngacak lah. Kalau di Jailbreak kan ada ini nih, ada yang umum nih ya, yang umum kita pakai. Kalau tampak udahlah. Kalau tampak di sini juga bisa nambah kok dia. Misalnya kita perlu, ini kan hanya ada tampak samping kanan nih, samping kiri bisa dibuat, tapi nantilah bisa ditambah beberapa gitu. Cuman ya nanti si Reno ini ya, secara umum hanya menyediakan empat, hanya secara umum hanya membagi 4 layar gitu. Kalau kita jadi punya 6 layar jadi bertumpuk di sini nih, bukan jadi dia ke sini atau ke sini, enggak, dia jadi numpuk gitu. Saya maksimal 5 layar sih. 5 ya, 6 ya. Kadang-kadang ini ganti jadi bottom, kadang-kadang ya gitu deh. Nanti ada kok penjelasan di berikutnya. Ini untuk ngejar waktu, ini udah jam 4 subuh nih. Saya dikit lagi, tinggal dikit lagi ngasih materi ini udah saya ketik sih. Kalau di sorry, kalau di Jelket ini kan wireframe, terus normal wireframe, ini shading, ini biasa ini shading, ini render. Udahlah ini saya nggak perlu jelasin lagi. Tapi kalau di Rhino itu kita biasanya cukup make, lebih sering make 3 ya wireframe. Kayak ini kan udah solid nih, saya bikin solid dulu. hmm, Wireframe, jadi di sini nggak ada quick wireframe, tuh nggak ada. Terus abis itu kita biasa pakai shading gitu. Kita juga biasa, bukan bukan biasa ya, render. Udah hanya ini aja gitu, hanya ini aja. Jadi aksesnya di sini wireframe, shade, atau render gitu. Aksesnya saya bikin di tengah nih biar gampang untuk pindah-pindahnya. Apalagi zoom hanya scroll aja. Kalau zoom all itu misalnya gini, yang sering kita pakai zoom all, tinggal ke sini. Nah ini kan, nah tuh di sininya di mana, di sininya tuh di visibility, di set view. Nah, ini nih gitu, zoom all. Nah misalnya ini beda-beda gitu kan, kita mau zoom all tinggal klik kanan tuh, tinggal tinggal klik kanan. Ini misalnya berubah-ubah, tinggal klik kanan di sini.
Itu kan ada klik kiri pilihannya apa tuh, zoom extend, klik kanan zoom extend all viewport. Nah kalau klik kiri dia hanya satu lembar kerja aja, tapi kalau klik kanan dia seluruh lembar kerja di zoom all gitu ya. Yang sering kita pakai apalagi zoom seleksi di Gelcat. Zoom seleksi di Gelcat gini ya, gitu ya, pakai ini ya kan, sering kita pakai nih gitu. Kalau di Rhino itu zoom seleksi tuh ini ada nih, tuh ada juga zoom seleksi, atau dari jauh gini langsung ke ini nih, zoom selected. Nah dari jauh zoom selected atau yang zoom seleksi. Nah itu ada. Terus apa di Gelcat adanya zoom 1:1. Ini ada nih 1:1 gitu. Sama kita juga kalibrasi dulu di sininya tuh, kalibrasi. Ini kita ukur pakai penggaris, ini berapa panjangnya, ini berapa panjangnya, terus kita ketik di sini sesuai dengan panjang penggaris. Jadi ambil penggaris, tempel ke depan monitor, ini tinggal diganti nilainya 1:1 ya kayak gini sih tuh. Berarti 1:1 segitu, sama aja penerapannya. Misalnya monitor layar ini kita 1:1, oh segitu gitu. Tapi sebelumnya dikalibrasi dulu. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan saya nih, penjelasan singkat. Ini udah jam 4, udah mau masuk waktu subuh. Tadi sebagai rangkuman, tadi ada interface meliputi warna, itu bisa diganti, aksis apa aja tadi, ininya warna dan posisinya, grid nanti juga bisa disetting. Navigasi udah. Di Rhino ada tambahan middle mouse click untuk pop-up menu biar kita akses toolsnya lebih cepat dan gak kebingungan nyari kemana-mana. Terus seleksi lasso juga udah. Terus warna dari seleksi ada, snap juga udah, wireframe, shade sama render juga udah. Zoom, scroll, ada zoom all, ada zoom 1:1, ada zoom box ya, ada zoom seleksi. Nah itu mungkin akan terdengar ya suara pengajian, itu udah pagi. Saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di materi yang berikutnya tentang curve, karena pelajaran pertama di Gelcat itu juga tentang curve kan, itu bakalan panjang juga videonya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.